Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Saya yakin kisah ini akan mampu merubah penilaian kalian dalam menyikapi sebuah masalah nantinya. Mari simak kisah luar biasa ini hingga akhir. Di suatu negeri yang berada di bawah kekuasaan sebuah kerajaan yang berkuasa di zaman itu, hiduplah seorang tokoh bijak yang dikenal sebagai Ki Mulyo. Meski kehidupannya dipenuhi keterbatasan materi, Ki Mulyo menjadi pusat perhatian para bangsawan yang ada di istana. Ki Mulyo memiliki seekor kuda putih yang disebut Bima. Kuda putih ini menjadi sumber iri dan kekaguman oleh para bangsawan. Para bangsawan serta raja istana begitu berambisi untuk memiliki Bima, sang kuda putih. Tawaran pun datang bertubi-tubi, mulai dari hadiah besar hingga tawaran untuk mengangkat Ki Mulyo sebagai bangsawan. Namun, Ki Mulyo dengan tegar menolak semua tawaran tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Bima adalah bagian dari keluarganya. Tentu saja, sikap teguh Ki Mulyo membuat para tetangganya bingung dan bahkan merasa jengkel. Mereka mencoba meyakinkan Ki Mulyo untuk menjual Bima. Namun, usaha mereka selalu dihadapi dengan penolakan tegas. Suatu pagi, ketika desa dipenuhi kabar bahwa Bima menghilang dari kandangnya, kegemparan melanda seluruh desa. Warga desa berkumpul dan mulai menyalahkan Ki Mulyo. Mereka menganggap Ki Mulyo bodoh karena tidak mendengarkan nasihat mereka sebelumnya. Para warga desa meyakini bahwa kuda itu pasti dicuri. Namun, Ki Mulyo tetap tenang dan hanya berkata, "Jangan terlalu jauh mikirnya, cukup bilang saja bahwa kudanya tidak ada di kandang." Ternyata kepergian Bima bukanlah sebuah pencurian, melainkan sebuah pelarian ke hutan belantara. Malam tiba, dan setelah hampir 10 hari kepergian Bima, tiba-tiba kuda putih itu kembali membawa tidak hanya dirinya, melainkan juga membawa 10 ekor kuda liar yang cantik-cantik dan juga gagah. Warga desa terkesima dan menyatakan bahwa ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Namun, Ki Mulyo kembali mengajak mereka untuk tidak terlalu cepat menilai. Ia mengungkapkan bahwa kuda-kuda cantik tersebut bisa dilatih menjadi jinak dan dijual dengan harga tinggi. Ki Mulyo hanya memiliki satu anak laki-laki muda yang kemudian melatih kuda-kuda liar tersebut. Namun, anak muda tersebut mengalami sebuah kecelakaan saat melatih kuda-kuda yang cantik itu. Anak Ki Mulyo mengalami patah kaki. Warga desa segera berkumpul menyampaikan bela sungkawa dan menilai itu sebagai nasib buruk. Namun, lagi-lagi Ki Mulyo dengan bijak menjawab, "Jangan terlalu jauh, katakan saja bahwa anakku telah patah kakinya. Apakah itu nasib buruk atau keberuntungan? Tidak ada yang tahu." Beberapa minggu kemudian, kerajaan terlibat dalam perang dengan kerajaan tetangga. Pemuda-pemuda desa diambil paksa untuk masuk ke militer, kecuali anak Ki Mulyo yang telah mengalami patah kaki. Warga desa berduka, namun Ki Mulyo menyampaikan pesannya
bahwa tidak ada yang tahu apakah suatu peristiwa pada akhirnya akan terbukti baik ataupun buruk. Sekarang, lihatlah anakku yang dianggap sial atau dalam keadaan buruk sekarang menjadi selamat di rumah dan tidak menjadi pengikut perang. Pada akhirnya, warga desa sadar bahwa Ki Mulyo memiliki pandangan hidup yang unik. Dia tidak menilai setiap kejadian sebagai baik atau buruk, dan hidupnya mengajarkan bahwa keseimbangan batin adalah kunci kebahagiaan. Dalam kisah ini, Ki Mulyo menginspirasi orang-orang untuk tidak terlalu cepat menilai takdir. Karena apa yang tampak sebagai kesialan hari ini mungkin akan menjadi keberuntungan di lain waktu ataupun di masa depan. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan tuliskan komentar kalian atas cerita ini. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk menantikan sebuah kisah-kisah yang menarik lainnya. Terima kasih.